Oke, siap Mas. Oke. Kita mulai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, ini kali pertama kita nge-zoom dengan menghadirkan pembicara luar. Tujuannya itu biar kita lebih santai, karena ini Bung Jafar saya perkenalkan pesertanya ini sebagiannya itu mahasiswa ilmu komunikasi semester 6 Universitas Malikus Saleh. Mereka ini kebetulan kebagian yang persidaring. Nah, kuliahnya itu persidaring. Kalau yang lain itu ada yang semester 4 ke bawah itu ada yang tatap muka. Nah, biar mereka nggak bosan ini dengar ceramah-ceramah saja, maka soal hubungan media ini langsung kita hadirkan pakarnya. Kira-kira gitu. Acara ini kita siarkan live lewat YouTube Mas Riyadi Sambo ya. Terus itu di sini kita dipandu oleh Ahmadal Bastin. Sedap. Bastin ini orang paling ganteng alumni komunikasi lah. Betul nggak, Tin? Siap. Dan harus kita kasih tahu ini ke teman-teman ini. Bastin ini istrinya cakep, namanya Ayu. Sama-sama alumni. Oke. Untuk memulainya, kita mulai tanya Bung Jafar ini karena ini bicara santai judulnya. Bisa sambil ngerokok atau bisa sambil makan. Kalau bagi teman-teman yang di luar, silakan nikmati lewat YouTube juga boleh. Ya, Bung Jafar, sebelumnya saya perkenalkan Bung Jafar ini Kepala Biro Harian Serambi Indonesia. Luxmawe, ya. Harian Serambi Indonesia itu grupnya Kompas Gramedia. Media paling besar sekarang di Aceh. Bung Jafar masuk ke Serambi tahun berapa ya? Halo Bung Jafar. 2008. 2008 ya? Iya, 2008. Saya masuk tuh 2009. Iya. Jadi saya telat masuknya, cepat keluarnya. Iya. Bung Jafar, sebelumnya ini bisa diceritakan dulu gimana Bung Jafar ini sarjana pertanian teman-teman. Magisternya itu Magister Komunikasi Islam. Tapi S1-nya itu pertanian. Bisa diceritakan ini gimana kok bisa tertarik dengan jurnalisme padahal sarjana pertanian? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik dan teman-teman semua yang sudah tergabung dalam Zoom meeting di malam ini pada Senin 24 Maret di 2021. Baik, saya bersama Bang Mas Riyadi itu sebelumnya itu sama-sama di Harian Serambi Indonesia, tapi lebih duluan saya 1 tahun ya. Tapi kalau di jurnalis tentu lebih duluan beliau karena beliau berasal dari jurusan komunikasi, artinya sudah belajar ilmu jurnalistik itu sejak di perkuliahan, kemudian ketika masih menjadi mahasiswa saja sudah menjadi jurnalis pada saat itu. Jadi sudah memiliki pekerjaan sampingan. Jadi selain menjadi mahasiswa, kemudian juga menjadi jurnalis. Bahkan seingat saya Bang Mas Riyadi dulu menjadi pemret di majalah majalah Simak ya. Simak. Ya, majalah Simak kampus pertama itu. itu. Tapi sekarang bagaimana itu? Sudah almarhum. Iya. Iya, sekarang sudah almarhum ya. Dulu itu perdana ya. Perdana majalah Simak tersebut dan beredar ada banyak edisi kayaknya yang sempat beredar tuh. Nah,
Eh, dari sejak saat itu saya sudah mulai mengikuti salah satunya mungkin ya, Bang Mas Riyadi untuk belajar menulis ya. Meskipun kita bukan berasal dari jurusan komunikasi, tapi tidak ada salahnya ataupun itu adalah menjadi hal yang sangat positif ketika kita memang mau belajar tentang menulis. Jadi mencoba belajar menulis seperti misalnya menyalin eh, artikel-artikel yang ada di beberapa media, misalnya tulisan-tulisan pada saat itu ada beberapa dosen ilmiah juga yang sudah mampu menembusi beberapa media-media lokal misalnya. Jadi karena juga pengaruh lainnya karena memang bergabung di berbagai organisasi. Jadi ketika kita bergabung di berbagai organisasi, dulunya salah satunya saluran agar informasi itu bisa kita sampaikan kepada khalayak tentu adalah melalui siaran pers. Ya, jadi dulu siaran pers itu sangat maju. Ya, jadi untuk setiap kegiatan, jadi belajar menulis siaran pers karena pernah sebagai ketua di Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian juga pernah menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Pertanian, kemudian juga pernah menjadi di sekretaris BEM Universitas Unimal ya. Jadi saat itu sudah mulai belajar menulis, tapi dalam bentuknya siaran pers. Jadi sudah mulai suka untuk menulis itu sejak masa kuliah. Setelah pada saat itu secara mungkin karena faktor nasib doa orang tua juga, ya. Di 2008 itu kalau nggak salah saya itu di bulan Mei itu, di bulan Mei Harian Serambi Indonesia itu membutuhkan satu orang saja. Satu orang. Satu orang saja Itu jurnalis. sudah tamat atau belum waktu itu? Belum. Ya? Jadi pada saat itu di 2008 karena memang mungkin terlalu banyak bergabung di organisasi, tapi pada saat itu sudah bekerja di beberapa tempat lain, misalnya di ADB pernah menjadi fasilitator, kemudian juga di Satker PRKS. Terakhirnya di bulan Mei itu di 2008 ya kalau nggak salah. Serambi membutuhkan salah satu orang jurnalis muda yang diminta salah satu kriterianya adalah memiliki banyak pengalaman organisasi. Jadi pada saat itu mencoba dengan mengirimkan lamaran ke Harian Serambi dan alhamdulillah tidak lama kemudian sekitar sepekan langsung mendapat panggilan untuk mulai langsung bekerja. Jadi bekerja di Harian Serambi Indonesia pada saat itu tanpa memang memiliki basic yang kuat ya dari segi ilmu jurnalistiknya, tetapi ketika sudah bergabung baru kemudian belajar lebih dalam bagaimana sih bekerja di dunia jurnalistik. Saya pikir cocok dengan hobi dan cita-cita juga karena memang dari awalnya memang sudah mulai belajar menulis dan memang suka menulis. Mungkin sekian Bang Dimas seperti itu. Ya, itu cerita awal mula masuk ke Serambi Indonesia. Nggak banyak orang juga bisa masuk di Serambi itu dengan cepat ya. Kalau dulu itu istilahnya itu hanya mahasiswa beriman yang bisa masuk Serambi begitu tamat itu kan. Terus Bung Jafar ini kalau dari sisi keluarga ada nggak darah jurnalisnya? Dari orang tua mungkin atau dari senior-senior yang jalur langsung keturunan ada nggak tuh? Ya, kalau ada orang yang menyebutkan bahwa menulis itu karena memang faktor gen ya. Faktor genetik ya. Tapi kalau kita lihat di Aceh dan di tempat lain, saya pikir tidak ada kaitannya memang antara faktor gen tersebut dengan menulis ataupun dunia jurnalistik ya. Karena kita melihat bahwa menulis itu lebih kepada latihan. Ya, lebih kepada latihan. Jadi siapapun hari ini saya pikir bisa menjadi penulis, bisa menjadi jurnalis, malah jurnalis yang andal
kalau memang memiliki ketekunan dan memang mau bersungguh-sungguh melatih. Pikir karena hanya menunggu kalau itu sudah kita miliki, modal awalnya sudah kita miliki, saya pikir hanya menunggu prosesnya saja, menunggu proses tahun atau 2 tahun atau beberapa tahun, saya pikir jadi. Ya, jadi kalau dari saya memang tidak memiliki faktor genetiknya dari sisi keluarga, ya. Tidak memiliki faktor genetik, misalnya tidak ada keluarga yang memang Dari wartawan menulis gitu ya. ya. Ya, gitu. Oke. Gitu Bang Mas Riyadi. Terus itu, ini teman-teman mahasiswa ini sebagiannya ini kan masih muda-muda, darahnya masih panas-panas ini kan. Kalau awal mula nulis berita dulu, ini karena dari background pertanian kan. Kalau kami kan itu backgroundnya komunikasi, paling enggak ada mata kuliahnya lah itu kan. Ya. Kalau dari background pertanian dulu awal-awal susahnya nulis berita itu gimana itu? Boleh dibagi nggak ke teman-teman ini? Iya, iya. Menarik ya, menceritakan pengalaman yang sudah pernah dilalui. Ya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi teman-teman juga. Jadi pada saat itu sedang berada di Banda Aceh, sedang juga mengikuti pelatihan yang lain tapinya ya, yang berkaitannya pasti dengan pertanian. Tiba-tiba mendapat telepon untuk langsung menulis di hari itu juga, ya. Karena Langsung ya? ya langsung menulis di hari itu juga. Karena di Serambi kan awalnya kan sama Bang Mas Riyadi, kita menjadi koresponden dulu. Betul, Jadi betul, betul. supaya kita mendapatkan kode, bagaimana cerita kita bisa mendapatkan kodenya dulu, tentu harus ada tulisannya. Jadi kan belum tahu nih kodenya seperti apa. Nah, jadi dimintakanlah untuk mampu menulis. Jadi saya mintakan waktu sekitar 3 jam lah, ya sekitar 3 jam lah untuk menulis satu berita. 3 jam, satu berita itu 3 jam ya? Iya. Di hari pertama saya minta 3 jam lah, ya. 3 jam setelah menulis, akhirnya jadilah sekitar 1,5 lembar. Ya, kalau di kertas HVS-nya ataupun kertas A4-nya ya lah, sekitar hampir 600 karakter lah. 600 kata lah, bukan karakter ya, 600 kata lah. Hampir satu artikel ya. Menceritakan karena memang backgroundnya pertanian, tentu yang isu yang kita dapatkan pada saat itu ataupun informasi yang kita dapatkan pada saat itu tentu adalah pertanian ya. Iya. Tentang pada saat itu saya teringat di 2008 kebetulan kan terjadinya jebol irigasi Kurung Pasai ya. Imbas daripada jebol irigasi Kurung Pasai pada saat itu menyebabkan terjadinya masyarakat tidak bisa ke sawah, tidak bisa menggarap sawahnya karena memang suplai air irigasi ke area sawah yang mencapai ratusan hektar di Aceh Utara tersebut terhenti. Nah, tapi saya tidak berpikir bahwa itu adalah informasi yang cukup menarik pada saat itu, ya. Tapi yang saya pikir adalah bahwa ini adalah penting agar memang bagaimana pemerintah ya bisa mencari solusi terhadap persoalan ini, apalagi bertahun-tahun, karena memang sebagaimana kita ketahui memang mayoritas penduduk di Aceh Utara itu kan menggantungkan hidupnya dari hasil bertani. Jadi ketika mereka misalnya macet bertaninya, jadi dampaknya itu cukup besar. Nah, jadi karena itu saya menulis 1,5 lembar kemudian dikirimkan. Nah, ketika memang terbit besoknya saya terkejut. Terkejutnya karena apa? Karena dari 1,5 lembar yang kita tulis, yang hanya dimuat itu 4 alinea. Banyak sekali terjadi pemotongan. Nah, disitulah saya baru tahu bahwa kode saya itu C37 ya. C37. Ada saya dulu itu C46. Ya, Bang Mas Riyadi C46. Kemudian ada orang yang mengait-ngaitkan itu C37 itu seperti Cristiano Ronaldo ya, karena Cristiano Ronaldo pada saat itu juga menggunakan nomor punggung 7 ya. 7. Iya. Jadi demikian ya ceritanya. Jadi awal-awal bergabung Harian Serambi Indonesia tentang menulisnya tentang isu tentang pertanian, dan di hari kemudian kalau nggak salah di tanggal 26 ya. 26 Mei lah berita pertama itu dimuat di Harian Serambi Indonesia dengan
kode karena kita masih koresponden itu C37 ya. Jadi karena di Serambi Iya. itu kan berdasarkan urutan dia. Jadi kalau Bang Mas Riyadi C46 ya, karena di 46 saya, 2000 46. ya di 2009. Jadi apa namanya? Lebih duluan saya 1 tahun ya, karena saya di 2008. Mungkin begitu Bang Mas Riyadi cerita awalnya. Iya, teman-teman semua harus tahu kalau di Serambi Indonesia itu C itu artinya kontributor ya Bung Japar ya. Ya. Jadi kalau C37 kode Bung Jafar itu berarti dia kontributor ke 37. Kalau saya C46 zaman itu berarti kontributor ke 46. Nomor 46. Koresponden itu wartawan yang bekerja untuk Serambi Indonesia tapi dia tidak punya gaji tetap. Dia hanya dibayar honornya per berita saja. Kalau kode 2, kontrak ya istilahnya Bung Jafar ya. Kalau kontrak itu dia sudah punya penghasilan tetap tapi tidak gede. Kalau karyawan itu wartawan tapi dia karyawan statusnya. Nah, ini biar teman-teman ini paham nih status-status di kewartawanan Bung Jafar. Oke. Lanjutnya kita tanya nih Bung Jafar ini. Ini kan sudah berapa tahun berarti ya di Serambi? 2008? 10, 20, 12. 13 tahun? Ya, 13 tahun sudah. Wah, 13 tahun capaiannya sekarang itu Kepala Biro Serambi Indonesia, Luxmawe. Nah, itu capaian yang keren itu. Saya terakhir itu pindah ke Sabang sebelum mundur dari Serambi. Ya, selama 14 tahun ini Bung Jafar, kita bahas kaitannya dengan hubungan media dengan publik. Apa yang membuat Bung Jafar paling bahagia ketika berhubungan dengan publik ini? Dengan masyarakat boleh, dengan instansi pemerintah boleh. Ini yang bahagianya dulu, nanti yang sengsaranya. Atau yang menjengkelkan. Silakan Bung Jafar. Oke, baik. Ya, sudah 13 tahun ya menjadi jurnalis. Tentu nggak terasa kita udah tua juga ya? Iya, Mas. Nggak terasa udah tua juga kita, sudah 13 ya, tahun. Ya, sudah 13 tahun. Ya. Jadi pasti dalam masa 13 tahun tersebut sudah pastilah ada suka dan ada dukanya ya, dan juga pasti ada bahagianya. Jadi teringat saya di awal-awal menjadi jurnalis itu kita sangat sering tuh mengekspos ataupun mencari berita-berita yang sifatnya tuh human interest ya. Human interest, pergi misalnya ke kampung-kampung yang masuk ke kawasan pedalaman, misalnya kalau di Aceh Utara itu ada Langkahan, kemudian ada Payabakung, kemudian juga ada sekitar-sekitarnya lah, sekitar yang masuk pedalaman di wilayah Aceh Utara. Nah, banyak sekali ternyata informasi yang yang bisa kita sampaikan kepada publik karena belum sampainya tangan pemerintah untuk menjangkau agar nasib mereka berubah. Ya. Itu belum terjangkau oleh pemerintah. Katakanlah misalnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah misalnya. Kemudian banyak sekali masyarakat yang benar-benar memang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kemudian banyak juga misalnya masyarakat yang sudah sakit menahun pada saat itu dan tidak bisa berobat karena memang tidak memiliki uang. Kan pada saat itu kan belum ada BPJS. Iya, itu informasinya disampaikan langsung oleh keluarganya atau oleh pihak lain? Tujuan kita adalah mencari stok berita, ya. Stok ya, mencari stok berita, ya. Jadi biasa kita mencari stok berita untuk sampai dengan beberapa hari. Jadi ketika memang tidak ada peristiwa, ini salah satu strategi karena kan tidak mungkin jurnalis apalagi bekerja di harian Serambi itu yang memang sangat ketat yang setiap hari itu harus ada laporan. Tidak mungkin itu kita pulang ke kantor menyampaikan kepada kepala biro bahwa kita tidak menemukan berita, itu tidak mungkin. Itu mustahil sekali. Ya. Iya.
Jadi untuk mengantisipasi bagaimana ketika memang tidak ada peristiwa misalnya yang bisa kita liput. Salah satunya adalah kita sudah memiliki stok. Jadi cara mendapatkan stoknya adalah dengan masuk ke kawasan pedalaman. Cari berita-berita yang sifatnya human interest yang tidak basi. Nah, itu saya pikir nilainya itu lebih bagus ya. Jadi ketika merasa sangat puas kita misalnya ketika memberitakan teringat beberapa misalnya bocah menderita Hidrosepalus. menderita hidrosipalus ya, besar kepala, dan itu sudah menahun ternyata orang tuanya tidak bisa mengobatinya. Tidak bisa mengobati karena ya faktor ekonomi lah. Nah, ketika misalnya datang kita kemudian melakukan wawancara, meliput kemudian menyebarkan informasi tersebut melalui media, dan ternyata responnya itu sangat banyak masyarakat yang merespon, yang membantu. Dan bantuannya kadang-kadang ada yang diantarkan langsung, kemudian ada yang kalau misalnya di luar Aceh Utara itu banyak yang menitipnya melalui kita untuk kita antarkan kepada masyarakat. Nah, pada saat kita serahkan tersebutlah terjadi ketika kita menyerahkan bantuan ataupun mendapat informasi bahwa ternyata tidak sia-sia. Jadi tulisan kita untuk membantu mereka itu benar-benar misalnya tersampaikan kepada dermawan yang memang sebenarnya mereka juga ingin membantu, hanya saja mungkin karena mereka tidak mendapatkan informasi sehingga tidak mengetahuinya. Jadi itu merasa kita sangat bahagianya itu luar biasa. Bahagianya Kita di situ, menulis, bisa membantu gitu ya. Ya, bisa menulis cerita masyarakat yang berada di pedalaman yang tidak tersentuh oleh tangan pemerintah, kemudian datang bantuan daripada dermawan yang bersedia membantu. Nah, itu bahagianya itu luar biasa. Begitu, Kalau Mas Riyadi. Kalau yang bikin sebel itu apa Bung Jafar? Ini kantor pemerintah suka kirim rilisnya acak kadut atau bagaimana tuh? Itu terkait hubungannya wartawan dengan publik kan, dengan unsur luar ya? Baik, salah satunya mungkin ya, kalau kita berbicara tentang pemerintahan, salah satunya mungkin seperti itu. Jadi kadang dia merasa memang seperti tidak butuh, meskipun padahal dia sebenarnya butuh. Jadi merasa cuek deh, ya, merasa cuek terhadap terhadap keberadaannya PES ya. Ya, padahal seperti Bang Mas Riyadi sampaikan di beberapa waktu lalu dalam kegiatan bedah buku tersebut, padahal seharusnya adalah mitra-mitra yang sejajar ya antara jurnalis dengan pemerintahan. Jangan hanya di saat dia butuh kita saja baru mereka baru mau mengirim siaran pers. Tapi ketika kita membutuhkan untuk mengkonfirmasi itu sulitnya luar biasa. Itu salah satunya ya yang membuat kita kadang-kadang memang agak sedikit kurang seret terhadap di jajaran pemerintahan. Kemudian di persoalan lain memang banyak misalnya oknum lah bisa dikatakan, katakanlah misalnya tidak puas dengan yang sudah dilakukan. Itu banyak kadang-kadang menggunakan media. Saya kurang seret kalau memang hal seperti itu ya, memanfaatkan media. Kadang misalnya ada kasus yang sifatnya privasi. Nah, selingkuh misalnya tuh, selingkuh. Selingkuh kan privasi tuh. Iya, privasi orang ya. Saya teringat sekali, mungkin Mbak Mas Redi juga sangat teringat ya, ketika memang salah satu kepala daerah di Aceh itu yang menikah lagi, tapi Serambi itu tidak memberitakan pada saat itu. Karena apa? Karena dilihat itu adalah persoalannya privasi. Tapi kalau itu adalah menyangkut dengan pelayanan publik, saya pikir itu adalah memang sudah kewajibannya daripada jurnalis dalam rangka itu melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah. Tapi kalau persoalan privasi saya pikir itu tidak masuk ya, tidak masuk ke dalam ranahnya jurnalistik ya. Meskipun kalau kita lihat itu misalnya ada beberapa kegiatan di televisi itu yang memang selalu mengumbar tentang persoalan-persoalan yang privasi orang. Saya pikir itu tidak masuk dalam ranahnya jurnalistik lah, ya. Itu di luar daripada jurnalistik lah. Mungkin seperti itu ya, Bang Mas Riyadi. Ya, teman-teman, ini saya harus kasih tahu bahwa yang dimaksud Bung Jafar tadi itu ada dulu itu bupati, sekarang sudah mantan ya. Menikah lagi dan beritanya tuh heboh.
Waktu itu Serambi memutuskan tidak memuatnya, tidak menulisnya karena menganggap itu hak privasi, hak pribadi si bupati itu untuk nikah lagi gitu kan. Kecuali nikahnya itu pakai dana APBD kali ya, baru kita tulis. Saya nikah dengan mahar uang APBD gitu kan. Terus itu tadi kaitannya hubungan dengan media ya. Kerap kali memang media itu dimanfaatkan kalau butuh gitu. Kalau nggak butuh ya dikonfirmasi saja, ditelepon saja sebagai narasumber, susahnya na'udzubillah gitu ya. Itu satu poin dari Bung Jafar. Terus Bung Jafar, kita masuk ke tema akhir-akhir ini. Ini hubungan media ini kan semakin kesannya itu kan semakin jadi lebih mudah ya. Media massa itu seakan-akan semakin tidak diperlukan gitu. Karena ada media sosial. Ini bagi teman-teman yang ikutan kalau mau bertanya silakan langsung ya. Kita sambil jalan saja gitu. Tidak formal-formal banget. Namanya juga ini bincang santai. Jadi silakan aja nanya langsung. Kalau malu dengar suaranya karena suaranya agak fals gitu, kayak suara Iwan Fals, silakan diketik saja di kolom chat room ya. Saya lanjut Bung Jafar. Ya. Ini kan media sosial semakin masif gitu ya. Kemudian media online kita juga semakin banyak. Kesan yang muncul hari-hari ini itu wartawan itu seakan-akan mudah betul nulis berita gitu. Pakai talking news lah. Itu sesuai dengan tema kita sekarang itu ya. Jurnalisme ludah. Gitu kan. Tanpa bersusah payah seperti era kita zaman dulu lah. Era internet belum maju ya. Menurut Bung Jafar itu kemajuan atau sekaligus kemunduran kita itu? Posisi kita sekarang. Gimana itu, Bung Jafar? Baik. Jadi ini pendapat saya ya, tentang jurnalisme sekarang ini. Jadi kita kilas balik sedikit tentang lahirnya Undang-Undang PES ya. Jadi salah satu semangat lahirnya Undang-Undang PES itu kan untuk mengoreksi tentang buruknya masa Orde Baru tersebut, yang pada saat itu kan banyak sekali media yang dibredel ya, tidak bisa terbit ataupun harus banyak sekali campur tangan pemerintah dalam pemberitaan, sehingga menyebabkan memang kadang-kadang media tersebut tidak bisa independen. Bukan tidak independen, tapi tidak bisa independen karena memang ada campur tangan pemerintah. Ya, untuk mengoreksi hal itu, runtuhnya masa Orde Baru sehingga munculnya reformasi. Nah, almarhum Basyarudin Yusuf Habibie, yang kita kenal tuh B.J. Habibie, sempat menjadi presiden pada saat itu. Langkah utama yang dilakukan oleh dia adalah melakukan revisi undang-undang tersebut. Ya. Lahirlah Undang-Undang PES nomor 40 tahun 1999. Jadi semangatnya itu adalah agar memang media itu memiliki kebebasan, tapi kebebasan bukan sebebas-bebasnya. Ya. Bukan sebebas-bebasnya. Jadi agar memang memiliki kebebasan, agar memiliki independensi, tetapi tetap dalam memiliki batasan ataupun harus sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi, namun belakangan ini kita lihat ada salah dalam pemaknaan tentang kebebasan tersebut. Ya, sehingga kita kenallah misalnya ada kata-kata ataupun istilah yang menyampaikan tentang jurnalisme sampah. Ya. Kenapa sebenarnya jurnalisme sampah itu di produknya ya, di produk jurnalistiknya, karena memang tidak mengikuti kode etik jurnalistik, tidak cover box side. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa setiap jurnalis itu ketika memang mendapat informasi tersebut harus skeptis ya. Skeptis. Jadi tidak langsung percaya. Jadi ketika memang mendapat informasi
dari narasumber itu harus menguji informasi tersebut untuk memastikan tidak hanya langsung menulis apalagi tanpa konfirmasi, dan itu adalah diharamkan. Kalau kita bekerja di Harian Seram Indonesia kan itu diharamkan. Tidak boleh memang ada berita tanpa ada konfirmasi. Ya. Tidak boleh ada berita tanpa konfirmasi. Nah, belakangan ini lebih parah lagi ya dengan munculnya berbagai platform media ya. Apalagi platform global ini, karena memang ada kecenderungan daripada masyarakat yang dalam mengakses ataupun dalam mendapatkan informasi. Jadi generasi milenial itu lebih banyak menghabiskan waktu. Pengguna internet di Indonesia ini kan lebih banyak di usia produktif ya, usia milenial ya. Milenial kalau kita sebut milenial berarti yang kelahirannya 80 tahun ke atas lah. Berarti kita ini termasuk milenial meskipun sudah tua nih, Bang Mas. Makanya saya rambutnya agak mereng ke samping gini. Ngikutin anak ya kan. Ya. Jadi ada kecenderungan lebih suka menghabiskan waktu di internet. Ya. Jadi setelah kita cross check lagi di mana memang lebih banyak dihabiskan waktu di internet, ternyata adalah di beberapa media sosial. Nah, parahnya lagi juga ketika memang sudah kondisinya sudah kemajuan teknologi itu, saya pikir sebenarnya hal positif ya. Hal positif. Tapi banyak kita lihat memang produk-produk jurnalistik tersebut yang jauh daripada ketentuan ataupun nilai-nilai daripada kode etik jurnalistik tersebut. Ya. Apalagi saat ini jurnalis itu sepertinya ya, media-media baru ini yang lahir baru ini, media online itu memang hidupnya itu dari visitor kan? Iya betul. Dari visitor. Jadi semakin banyak visitor tentu semakin banyak semakin dilirik ya. Kalau sudah semakin dilirik artinya peluang untuk mendapatkan iklan itu semakin mudah. Tapi apakah produk yang disampaikan tersebut adalah mengandung nilai edukasi? Nah, ini yang jadi persoalannya. Sehingga kadang-kadang memang produk jurnalistik di saat ini kita lihat lebih banyak itu mengejar target visitornya daripada nilai edukasinya. Nah, itu yang kalau menurut saya itu menjadi persoalan. Memang agak sedikit dilema sih kita bekerja di zaman sekarang ini, karena kita bekerja seperti bekerja untuk mesin. Jadi memang harus menyesuaikan berita-berita itu yang memang yang disukai seperti yang disukai oleh mesin ya, yang terbaca oleh Google. Tapi saya pikir itu bukan bukan kendala ya. Bukan kendala, karena kita juga masih memiliki berita-berita yang nilainya itu masih menjual, yang dalam rangka untuk mendapatkan visitor yang sebanyak-banyaknya. Saya pikir seperti itu ya, Bang Mas Riyadi. Iya. Ini teman-teman peserta kalau mau bertanya silakan ya. Saya baca ini Bung Jafar ya, dari adik Risma Febriana. Bapak, di koran terkadang satu daerah bisa sampai 6 berita dalam satu halaman. Memang bolehkah seperti itu? Atau bagaimanakah kriteria berita yang dipublish di koran? Mohon jawabannya. Ya, kira-kira gini. Di koran itu ada 6-7 berita. Di satu halaman. Dan itu satu daerah gitu. Misalnya Serambi Pase itu kan satu daerah. Beritanya itu ada 7 atau 6 berita. Selektivitasnya itu bagaimana? Kira-kira begitulah Bung Jafar pertanyaannya ini. Menarik ya. Pertanyaan daripada adik Risma di kelas 6B, berarti sudah semester 6 ya. Nah, semester 6. Bentar lagi mereka ini udah dapat babang tampan ini. Iya. Kan? Kita sudah semester 6, betul. Sudah semester 6. Karena semester 7 sudah mulai bisa nyusun. Iya, betul. Nah, semester 8 sudah bisa wisuda. Oke. Menarik. Memang kalau semester 14, Bang? DO. Bastin ini dulu
generasi masa lalu dia. Dia semester 14 baru tamat. Oke, baik. Lanjut, Bung Jafar, lanjut. Ya. Menjawab pertanyaan daripada Risma Febriana ya. Jadi memang di satu halaman tersebut tuh kalau di Serambi Indonesia itu menggunakan rubrikasi daerah ya. Jadi kalau di Teluk Semawe, Aceh Utara, kemudian Biren itu masuk dalam rubriknya Serambi Pase. Kemudian kalau misalnya PD Jaya mungkin masuknya di rubrik yang lainnya. Nah, memang kriterianya adalah dalam satu halaman itu ada beberapa berita. Nah, dari sejumlah berita tersebut ada satu yang diwakili oleh berita yang paling menarik pada hari itu, ya. Jadi itu disebut dengan berita headline. Cara membedakannya itu adalah berita yang judulnya itu lebih besar lah kalau kita lihat. Jadi satu halaman itu sudah pasti ada salah satu berita yang judulnya itu lebih besar, dan itu adalah termasuk dalam berita headline ya. Tentu Bang Mas Redi sangat ingat bagaimana kita ketika bekerja di Harian Serambi Indonesia itu ketika paginya yang terpikirkan tidak lain adalah bagaimana mampu menyediakan headline. Ya, betul. Ya, bagaimana mampu menyediakan headline, karena persoalannya adalah headline itu tidak boleh berita biasa, tidak boleh berita seremoni ya. Harus Kemudian nilai beritanya yang kuat gitu ya. Beritanya yang kuat, nilainya itu memang harus benar-benar kuat ya. Apalagi kalau memang kadang ada editor yang memang kadang-kadang kurang memahami ya. Kurang memahami kondisi pada saat itu. Kadang-kadang kan tidak mungkin kita setiap hari kita bisa menghasilkan memang produk yang setiap hari lebih bagus. Tentu kadang-kadang kita juga memiliki kelemahan ya. Ya, betul. Dengan berbagai persoalan yang lainnya ya mungkin. Jadi Ade Risma itu di setiap halaman memang ada tidak satu berita dia, memang ada beberapa berita. Nah, mungkin kelebihannya Serambi dia menerapkan multi angle ya, dan Bang Mas Redi juga sempat ya kita dalam berita headline itu menerapkan multi angle dia. Jadi ada overall, kemudian ada sidebar-nya, kemudian juga ada point to point atau yang kita sebut dengan P2P. Dulunya itu semua halaman itu menerapkan hal seperti itu ya. Tapi sekarang yang masih berjalan adalah overall dan sidebar-nya ya. Sekarang P2P sudah tidak lagi ya. Mungkin karena memang halamannya ya agak sedikit. Jadi pola penyajian Serambi itu jauh berbeda dengan di beberapa media yang lain. Khususnya untuk berita headline ya. Memang ada Risma seperti itu ya kriterianya, bahwa memang dalam satu halaman itu ada beberapa berita ya. Ya, mungkin demikian Bang Mas Redi. Ya. Kadang ada yang lainnya. Ini pertanyaan berikutnya. Nah, enak juga kan kalau diskusi ngobrol gini kan. Jadi tugas saya tuh hanya baca pertanyaan saja kan, sama tanya-tanya kan. Nah, maksudnya begini nih Bung Jafar. Jadi teman-teman mahasiswa ini biar dia khusus mahasiswa ya. Ini karena ini ada humasnya PHE baru masuk ini, Teguh Fahrizal. Selamat datang Bung Teguh Fahrizal. Karena mahasiswa itu kan kalau bisa dia itu setelah tamat langsung paham industri media itu seperti apa. Nah, maka kita hadirkan ahlinya di sini gitu kan. Nah, ini pertanyaannya menarik Bung Jafar nih. Ini era wartawan jurnalisme ludah bin sampah ini kan banyak betul wartawan yang datang ke instansi-instansi. Ini dari Junanda Mirda Y. Hasibuan. Nah, kalau di Unimal itu sudah miniatur Indonesia, Bung Jafar. Jadi kami kelompok-kelompok bermarga itu sudah lengkap lah. Dari Papua sampai Aceh sudah lengkap. Pertanyaan Junanda ini, untuk mempublish berita, apakah mempublish berita untuk sebuah instansi tertentu atau perusahaan, apakah wartawan itu melalui tahapan izin dulu dari instansi yang bersangkutan atau tidak? Nanti katanya dituduh dengan undang-undang ITE menjelek-jelekkan perusahaan itu atau bagaimana? Gitu Bung Jafar kira-kira. Baik.
Menarik ini pertanyaan daripada Junanda ya, Junanda Mirda Y Hasibuan ya. Apakah kita harus intinya harus mendapat izin dari yang bersangkutan atau tidak? Ya, saya pikir tidak. Di bagian tertentu kita harus mendapat izin, tapi kita juga memiliki kewenangan jurnalis dalam melakukan yang disebut dalam salah satu fungsinya adalah kontrol sosial ya. Khususnya ada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan plat merah ya gitu ya. Ya, jadi harus mendapat izin tentu ya berita-berita mungkin yang yang dalam bentuk seremonial misalnya. Nah, kita memang harus mendapatkan izin daripada mereka agar memang dalam berita tersebut jelas sumber daripada narasumber yang kita jadikan dalam satu berita. Tapi kita meskipun tidak memiliki izin, kita berhak mengoreksi ataupun melakukan kontrol sosialnya misalnya terhadap satu perusahaan tanpa harus meminta izin. Tanpa harus meminta izin untuk menaikkan berita tersebut. Tetapi ada haknya daripada pihak perusahaan tersebut, dia juga memiliki hak yang sama untuk memberikan hak jawab. Itu yang disebut dengan berita yang berimbang ataupun comfort box ya. Ya, jadi kita berhak melakukan pemberitaan terhadap satu perusahaan tanpa harus meminta izin, tapi kita wajib menyediakan ruang untuk bagi dia dalam rangka dia juga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan informasi ataupun hak jawabnya dia. Nah, itu kewajiban kita. Jadi kita berhak memberitakan, tapi kita juga harus ataupun wajib menyediakan ruang untuk dia agar dia juga memiliki hak yang sama dalam menyampaikan konfirmasi ataupun hak jawabnya dia. Ya, mungkin seperti itu ya, Junanda Mirda ya. Iya, Junanda ya. Ini Bung Jafar bersama kita sekarang sudah ada Teguh Fahrizal ini. Halo Teguh. Halo, Pak Ketua. Teman-teman berbahagia, Teguh Fahrizal ini dulunya wartawan Kompas TV, sekarang bekerja di media relationnya Pertamina Hulu Energi. Nah, untuk sesi berikutnya nanti kapan-kapan kita ajak bincang santai ya Pak Teguh ya. Siap Pak Ketua. Insya Allah. Iya. Jadi biar teman-teman mahasiswa ini paham dia hubungan media itu bagaimana dalam dunia nyatanya gitu, bukan hanya teori saja gitu kan. Nah, bagaimana susahnya? Karena memang dunia media itu ya lebih banyak prakteknya sebenarnya daripada teori-teori ya kan Pak Ketua. Iya. Jadi biar tahu juga ini teman-teman mahasiswa ini bagaimana keluhan Pak Teguh selama menjadi media relation untuk menghadapi wartawan-wartawan ini gitu kan. Mulai wartawan yang jelas, sangat jelas, tidak jelas, lama-lama sangat tidak jelas gitu kan. Ujung-ujungnya bodrek, Bang. Ujung-ujungnya bodrek itu. Tapi semua teman-teman kita, ya kan? Ya, tapi semua teman-teman kita lah. Ya. Harus kita beri ruang dan kita akomodir. Harus kita beri ruang dan akomodir dan harus diberdayakan. Sedap bahasanya berdayakan. Oke, kita lanjut ya, Bung Jafar, teman-teman. Ini makin malam kayaknya makin rame ini. Saya lihat ini sudah bertambah terus. Jadi pertanyaan berikutnya itu, Bung Jafar, ini sebelum kita masuk ke pengalaman Bung Jafar yang lebih sadis berhubungan dengan para PR ini, Public Relation Officer. Ini ada pertanyaannya, ini unik ini menarik ini, era kekinian banget ini Miftahul Jannah ini. Pertanyaannya itu Bung Jafar, apakah wartawan untuk mewawancarai tokoh atau artis gitu yang berbau endorse, wartawan itu harus bayar atau enggak sih ke artisnya? Nah, gitu. Ini berbau endorse ini ceritanya. Misalnya tuh Pak Teguh kita anggap aja artis gitu, kita minta endorse lah biar iklankan Serambi Indonesia di media sosialnya atau bagaimana. Itu kita harus bayar atau enggak tuh, Bung Jafar? Ya, betul.
Sangat menarik nih pertanyaan daripada Miftahul Jannah ya. Apakah kita harus membayar ya ketika kita melakukan wawancara terhadap artis ataupun tokoh. Kalau kita berbicara hal tersebut, kita memiliki pengalaman ya, Bang Mas Riyadi ya, ketika masih ada kontras pada saat itu. Jadi Serambi kan memiliki kontras, juga memiliki Prohaba. Tapi kontras karena satu dan lain hal sehingga dia harus mengakhiri ya, harus berakhir ya. Ada salah satu liputan yang pada saat itu ada dugaan, kalau nggak salah PSK ya. Iya, PSK, kasus PSK. PSK ya. Jadi kita mengeluarkan uang pada saat itu dalam rangka memang agar kita bisa mendapatkan informasi yang valid ya, agar kita bisa melakukan proses wawancara terhadap dia ya pada saat itu. Agar informasi yang memang kita sampaikan itu adalah benar-benar fakta ya, tidak mengada-ngada. Jadi karena memang si narasumber pada saat itu baru bisa kita melakukan proses wawancaranya dia, baru bisa kita dekati dalam rangka melakukan wawancara nih ya, mendekati si narasumber tersebut. Jangan sampai dikira nanti mendekati dalam rangka sebagai pengguna itu ya. Iya, asli. Ya, jadi kita dekati dia itu dalam rangka untuk mencari informasi. Ya, kadang memang kita harus menuruti permintaan daripada si narasumber tersebut. Yang intinya tujuan kita adalah agar kita bisa mendapatkan informasi yang utuh, agar dia mau bercerita. Karena ini namanya juga PSK ya. Jadi bayar dulu baru dia mau berbicara. Nah, saya pikir dari itu tergambarkan bahwa memang ada hal-hal tertentu yang memang kita harus mengeluarkan biaya untuk dalam melakukan peliputan, dan itu biasanya di liputan-liputan yang bersifatnya investigasi ya. Tapi kalau saya pikir untuk promosi, media itu kan memang sudah sudah melakukan promosinya sendiri dia, karena memang apalagi misalnya seperti media cetak harian, tentu dia setiap hari keluar. Malah yang kita lihat adalah sebaliknya, artis misalnya yang ingin agar dia itu bisa dimuat di media tersebut, dan itu kadang-kadang ada sifatnya yang memang bersifat dalam bentuk iklan ya, ataupun advertorial gitu, ataupun pariwara ya. Tapi kalau kita harus membayar dalam rangka katakanlah misalnya informasi yang ada pada public figure tersebut, ada pada artis tersebut, itu sangat penting yang memang perlu diketahui oleh publik. Dan itu tergantungnya dia, kalau memang kita bisa mendapatkan informasi tanpa harus mengeluarkan biaya, bisa saja seperti itu. Tapi kadang-kadang memang ini bukan terpaksa ya, memang kita harus mengeluarkan biaya agar bisa mendapatkan informasi. Jadi kalau bayar, saya pikir kita belum memiliki pengalaman untuk membayar public figure. Tapi public figure yang memasang iklan, khususnya di Serambi itu banyak ya, agar dia misalnya lebih terkenal lagi lah, apalagi di momen-momen tertentu. Saya pikir begitu, Miftahul Jannah. Ya, terima kasih nih Bung Jafar. Kita punya waktu 10 menit lagi. Ini pertanyaan yang harus dijawab, dan ini saya rasa penting ini, karena ini banyak pesertanya perempuan. Kira-kira jadi istri wartawan itu bisa makmur atau enggak, Bung Jafar? Iya. Nah, ini pertanyaan penting ini. Nanti jangan sampai mereka ini trauma menikah dengan wartawan kan? Gimana tuh? Saya pikir ya, jadi saya pikir konsep rezeki apapun profesi kita, pekerjaan kita, itu kan rezeki, kemudian jodoh, kemudian ini kan sudah ditentukan ya. Tapi bagaimana kita saja yang terus berikhtiar ya, agar memang rezeki kita itu lebih baik ya. Iya. Lebih dari cukup. Saya pikir tidak ada kaitannya misalnya menjadi istri seorang jurnalis tersebut ada kekhawatiran
tentang kesejahteraan. Ya. Nah, apalagi misalnya ada beberapa media yang memang gajinya itu memang di atas UMR kan. Iya, iya. Beberapa media misalnya seperti di grup Kompas ya, di grup Kompas. Ya. Kalau kita bilang memang hebat-hebat kali tidak, tapi termasuk dalam kategori hebat. Nah, kalau untuk jumlah nilainya ya tidak perlu kita sebut. Cukuplah buat 1 istri 2 anak gitu. Iya. Atau 2 istri. Atau 2 istri 1 anak. Gitu. Ya, jadi tergantung daripada ikhtiar kita. Ikhtiar kita dalam rangka ya mencari. Kalaupun pastilah, apalagi di saat ini seperti Bang Mas Redi juga menjadi jurnalis, tapi juga masih memiliki sempat waktu untuk mengajar, masih memiliki sempat waktu untuk menulis, masih sempat waktu. Jadi karena menjadi jurnalis itu masih banyak peluang lain yang terbuka, ya. Karena banyak peluang lain. Satu lagi Bang Jafar, satu lagi. Ya, menjadi CEO Bakata itu luar biasa, Mas. Iya. Karena pendapatannya itu tidak terbatas ya kan? Tidak terbatas. CEO Pati. CEO ya, CEO. Digit nolnya itu udah banyak gitu kan? Digit nol itu udah nggak terhitung gitu kan? Betul. Iya. Itu menarik tuh. Biar dikira jangan jadi istri wartawan tuh bisa miskin gitu kan? Oke. Terus berikutnya ini nanti saya sambung ke Pak T ya. Ini penting ini poin terakhir lah sebelum kita tutup ya. Bung Jafar itu pasti punya pengalaman lah bagaimana diperlakukan oleh narasumber ketika berhubungan dengan instansi pemerintah, perusahaan dan lain-lain sebagainya gitu ya. Pengalaman ini gini, image-nya itu kan terlanjur buruk tuh. Wartawan tuh kan image-nya terlanjur buruk kan, kira-kira gitu. Wartawan suka ganggu orang, suka ngerecokin urusan orang, suka ikut campur urusan orang, kan kira-kira gitu. Lebih jauh itu lebih sadis lagi suka minta-minta duit, gitu kan? Iya, betul. Nah, itu kan terkait hubungan wartawan dengan instansi pemerintah atau perusahaan. Image itu terasa nggak tuh bagi Bung Jafar? Kalau media besar itu biasanya kan lebih dihormati ya. Kalau media kecil itu kadang-kadang agak nggak terlalu dihitung sebagai media lah oleh mereka narasumber ini. Gimana tuh Bung Jafar? Nanti saya lanjut pertanyaan yang sama ke Bung Parijal ya. Iya. Siap. Baik, saya memiliki pengalaman hal itu. Jadi di 2000 berapa ya? Sekitar 2015 kalau nggak salah. Serambi kan pada saat itu menyediakan rubrik school ya, sekolah ya. Jadi ada setiap hari itu tulisan yang misalnya seperti profil siswa, kemudian profil sekolah, kemudian ekstrakurikuler ya. Dan profil guru ya pada saat itu. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, dan itu rutin ya setiap harinya. Nah, saya memiliki pengalaman yang pada awalnya memang susah sekali misalnya mencari, padahal kita tahu bahwa di sekolah tersebut misalnya memiliki banyak siswa berprestasi. Nah, kita ingin memberikan kesempatan lah kepada sekolah tersebut. Tapi ketika kita menghubungi gurunya atau kepala sekolahnya menolak ya. Menolaknya itu tanpa kita ketahui apa alasannya hingga menolak. Setelah kita telusuri, cari tahu, ternyata memang mereka agak sedikit memiliki trauma. Traumanya tapi bukan dengan kita, dengan beberapa media yang lain ya. Nah, sehingga kita yang padahal kita menyediakan ruang yang luar biasa yang menurut kita nih. Kenapa luar biasa? Karena pada saat itu berita dengan 7 alinea dimuat di halaman Serambi Pase dengan warna. Kalau dikalkulasikan, dia harus membayar setiap pemberitaan itu sekitar 7 juta atau sekitar 9 juta. Itu kalau dalam bentuk iklan ya? Ya, kalau kita hitungnya dalam bentuk iklan. Tapi itu kan disediakan oleh Serambi secara gratis ya pada saat itu. Ya. Itu dalam rangka memang
perhatiannya Serambi kepada dunia pendidikan ya, agar anak-anak misalnya termotivasi untuk belajar, agar guru-guru yang ada berprestasi itu termotivasi untuk meningkatkan prestasinya, agar memang prestasi-prestasi dunia pendidikan di Aceh itu apa namanya diketahui oleh nasional seperti itu ya. Jadi misinya seperti itu, misi Serambi. Nah, susah sekali memang menghubunginya, tapi setelah kita yakinkan bahwa ini memang tidak ada biaya, dan setelah keluar 1 minggu dia baru merasakan manfaat yang luar biasa ya. Dan pada saat itulah baru timbul kepercayaan bahwa memang Gratis beneran gitu media ya. Serambi itu berbeda dengan media yang lainnya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa di tahap awal ketika kita ingin menulis hal seperti itu, padahal kita sudah menyediakan apa namanya kolom gratis kepada dia, tapi susah sekali karena apa? Karena memang dia trauma dengan kita sebutkanlah dengan beberapa oknum yang mengaku apa namanya jurnalis ya. Karena kalau kita lihat definisi jurnalis kan orang yang melakukan pekerjaan tersebut secara rutin. Itu Iya, salah. iya. Kemudian produk yang dihasilkan tersebut itu kalau kita kembali kepada surat edaran Dewan Pers di tahun 2004 bahwa produk itu baru dihasilkan melalui dunia apa namanya badan usum yang sudah memiliki PT. Nah, Ya, di luar daripada itu belum dianggap dalam produk jurnalistik. Jadi jangan salah juga ketika kita melihat bahwa yang menggantung kartu pes, kadang Mas Riyadi di Tanah Jambuaya beberapa waktu lalu kita di depan informasi bahwa kartu pes itu diperjualbelikan. Berapaan tuh harganya? Diperjualbelikan dan yang membelinya itu rata-rata banyak yang geci ya kalau nggak salah. Kepala desa ya. Kepala desa ya. Geci itu teman-teman kepala desa karena ini sebagiannya pesertanya dari bukan orang Aceh. Ya, oke. Lanjut Oh Bung iya. Jafar. Ya. Jadi seperti itu ya, karena memang mungkin dia memiliki pengalaman yang kurang baik dengan para oknum yang lainnya. Saya tidak menyebut jurnalis, tapi memegang kartu pes lah, sehingga ketika memang ada yang benar-benar ingin melakukan peliputan, ingin melaksanakan tugas jurnalisnya sebagaimana mestinya, kadang-kadang karena memang image yang kurang baik hal tersebut, sehingga kita juga ikut mengalami. Belum lagi persoalan-persoalan yang lainnya yang menganggap jurnalis itu kurang apa namanya ya, kurang baik lah, ada image buruknya lah terhadap jurnalis ya. Tapi yang perlu apa namanya kita sampaikan di sini adalah tidak semua, apalagi media-media yang sudah besar, saya pikir dia sudah disibukkan dengan aktivitas pribadinya sendiri ya. Apalagi misalnya bekerja di Kompas itu sudah memiliki berapa target yang harus kita isi sehari. Bekerja di Serambi berapa berita yang harus kita penuhi sehari. Untuk tugas kita sendiri tersebut kita membutuhkan waktu yang maksimal di situ. Jadi tidak akan sempat lagi melakukan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak apa namanya ya, yang mengganggu orang lain. Ya, jadi sudah disibukkan dengan aktivitas pribadi kita sendiri. Apalagi sekarang kan di Serambi sudah menerapkan multiplatform, kita harus menyediakan berita di cetak, di online, kemudian juga di TV ya. Jadi sudah apa namanya waktu itu memang harus benar-benar bisa kita manfaatkan sebaiknya agar kuota ataupun target yang diberikan itu bisa kita terpenuhi. Jadi saya pikir seperti itu ya, Bang Mas Riyadi. Baik, kita lanjut ke Pak Pak T. Teguh Parijal ini. Panggilannya ini teman-teman Pak T. Pak T Media Relation Pertamina Hulu Energi. Bagaimana pengalamannya menghadapi wartawan yang aneh lah. Kalau yang nggak aneh itu ya santai aja kan? Iya. Gimana Pak T? Terima kasih Pak Bang Mas Riyadi. Jadi pengalaman yang pernah saya hadapi ya selama menjadi public relation, khususnya media relation di Pertamina Hulu Energi NSB, tepatnya di Aceh Utara. Seperti yang Bang Jafar katakan tadi juga, bagi yang jurnalis teman-teman kita yang profesional, bekerja di media yang kredibel, tentu lebih gampang ya ketika kita hadapi ya, apalagi dengan dengan masa kerja yang sudah lumayan
lumayan senior lah. Ya. Jadi treatmentnya juga jadi lebih gampang dibandingkan dengan ada teman-teman yang masih muda, yang masih masih panas-panas ya. Iya, itu ada lagunya tuh Pak T. Iya, gimana? Darah muda. Iya, itu dia. Itu dia tuh. Bung Roma. Bung Roma. Jadi apalagi misalnya kita untuk menjelaskan terkait isu hulu migas misalnya, teman-teman yang sudah terbiasa dengan isu itu, sekali kita jelaskan itu kan sudah langsung mengerti. Iya. Sudah langsung mengerti tupoksinya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa kan. Tapi begitu teman-teman yang seperti yang saya bilang tadi itu, teman-teman kawan-kawan yang masih darah muda tadi itu, iya, jadi lebih susah gitu. Misalnya ketika kita menyampaikan informasi A, begitu keluar di media itu jadi A kuadrat kah, atau bisa jadi B kah, atau malah ada yang jadi Z gitu. Oh, jauh ya dari A ke Jauh Z. sekali. Jadi sebenarnya ya seperti itu yang ini. Dan satu lagi hal yang jadi tantangan juga ketika informasi yang kita sampaikan itu misalnya kita sudah panjang lebar menjelaskan, tapi begitu beritanya naik, itu sama sekali nggak ada yang kita jelaskan itu nggak termuat gitu. Nah, jadi yang saya heran itu ngapain juga wawancara ya kan? Habis baterai kita menjelaskan. Habis baterai. Nah, atau ada juga kondisi misalnya kita jelaskan panjang lebar, tapi yang tertulis itu sama sekali di luar wawancara itu. Di luar wawancara. Misalnya begini, misalnya nih saya kasih contoh nih, Bang Mas Riyadi. Iya. Kita mewanti-wanti bahwa kita tidak pernah menyampaikan misalnya mengakui, ya kan? Iya, kita mewanti-wanti bahwa kita tidak menyampaikan mengakui, bahwa cuman kita menjelaskan kronologi misalnya. Betul. Ya kan? Tapi begitu keluar di media, dan itu kebanyakan, mohon maaf ya, kebanyakan itu memang di media-media yang kurang kredibel kalau menurut saya. Iya. Ya, jadi sementara itu misalnya, ini di dalam beritanya, sementara itu Humas Pertamina Hulu Energi membenarkan. Nah, ini kan dari awal kita sudah mewanti-wanti bahwa kita tidak pernah menyebutkan bahwa itu membenarkan kejadian, misalnya ada kejadian apa gitu kan. Tapi kita hanya menyebutkan kronologis gitu ya. Kronologisnya seperti ini. Misalnya penyebabnya kita masih kita selidiki, ya kan, kita belum tahu ini apa sebenarnya yang terjadi, tapi begitu keluar di media itu sudah langsung membenarkan misalnya gitu kan. Jadi aneh gitu. Sementara kita tidak pernah menyebut, karena kata-kata membenarkan itu kan bisa bermakna bahwa itu benar, benar itu benar terjadi yang pertama, dan kita mengakui bahwa itu kita yang lakukan kan gitu. Ya, betul. Jadi itu juga ada beberapa kali kami hadapi gitu. Tapi tolong kayaknya yang saya hadapi sejauh ini selama saya di media relation PHNSB, PHNSO, hubungan dengan teman-teman sangat baik sekali. Kita pahami juga yang masih muda-muda ini misalnya masih perlu banyak, masih suka lagunya Bang Roma ya kan? Betul. Dan masih perlu dirangkul, perlu di treatment, perlu dikasih banyak edukasi, dan kita lakukan itu.
Jadi Iya. kita berharap minimal hoverboard site itu tetap dijalankan, hoverboard site, terus apa namanya, Akurasi gitu ya. ya benar, akurasi, dan yang paling kita harapkan sekali adalah informasi-informasi yang mengedukasi kan gitu, yang mengedukasi masyarakat, Iya. bagaimana supaya masyarakat juga mendukung industri yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan itu, supaya masyarakatnya mendukung seperti itu. Baik. Itu sih, Pak Ketua, Mas Riyadi. Baik. Ini memang teman-teman sekalian, kita ini kadang-kadang ada kendala berbahasa. Orang kita Indonesia itu kadang-kadang susah tafsir. Itu pengalaman Pak T tadi itu bisa jadi tafsirnya begini itu Pak T. Bahwa menjelaskan dianggap itu mengakui. Nah, itu Ya. padahal itu dua hal yang berbeda. Mengkritik itu dianggap menghujat. Ya. Memberi saran dianggap mengkritik. Nah, kan kacau ini kita jadinya. Iya. Padahal saran itu kan boleh didengar, boleh tidak gitu kan. Betul. Itu dia masalah kita ini. Baik teman-teman, kita sudah di jam 23.09. Dari jadwal kita 1 jam lebih sebenarnya. Mungkin kita dengar, kalau saya lihat chat room sudah tidak ada pertanyaan. Kita dengar closing statement dari Bung Jafar ini. Bagaimana menghindari agar jurnalisme ludah ini tidak banyak lagi terjadi, dan sekaligus Pak T memberikan closing juga bagaimana hubungan media yang baik antara, kalau Pak T itu industrinya minyak dan gas, dengan wartawan. Idealnya itu bagaimana kira-kira? Bung Jafar dulu. Ya, baik. Terima kasih Bang Mas. Sudah di akhir pertemuan. Saya pikir kompetensi seorang jurnalis itu sangat penting ya. Apalagi sekarang Dewan Pers itu sudah memperlakukan UKJ ataupun UKW ya, uji kompetensi jurnalis dan uji kompetensi wartawan. Berbeda nama tapi tujuannya sama. Nah, hal lain saya pikir selain daripada kompetensi hal tersebut adalah kemudian yang kedua adalah diikat dengan regulasi ya. Jadi silakan melaksanakan profesi jurnalis itu sebebas-bebasnya, tapi ingat kita masih memiliki batasan ya. Dan batasan itu sudah diatur dalam 11 pasal dalam Kode Etik Jurnalistik. Nah, hal itu. Hal lain yang terakhir adalah saya pikir kembali kepada nurani kita masing-masing. Tujuan kita menulis berita tersebut apakah memang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau memang di situ ada syarat kepentingan kita. Nah, saya pikir kalau memang sudah syarat kepentingan kita itu sudah termasuk dalam kategori jurnalis, apakah jurnalis sampah ataupun juga sudah jurnalis ludah. Tapi kalau sejauh kita masih melaksanakan profesi ini dengan menerapkan kode etik jurnalistik, saya pikir ini kita akan tetap berjalan pada koridor yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers. Saya pikir demikian Bang Mas Riyadi sebagai closing statement-nya. Baik, terima kasih. Pak T, bagaimana ini idealnya hubungan media dengan wartawan? Seideal-idealnya itu bagaimana? Yang pertama saya sepakat dengan Bang Jafar bahwa dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, dalam menghasilkan sebuah pemberitaan itu harus dan wajib taat kepada kode etik. Nah, berita apapun yang dihasilkan kalau sudah taat kepada kode etik, saya rasa itu sudah pasti sudah pasti mengedukasi, sudah pasti tidak ada pihak yang dirugikan, dan yang paling penting adalah kita saling bisa membantu dalam hal misalnya yang kaitannya dengan industri yang
sedang saya tekuni sekarang ini di industri hulu migas itu, yang paling penting adalah menyampaikan ke publik bahwa industri ini sebenarnya adalah industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kita minta dukungannya dengan pemberitaan-pemberitaan yang positif, sehingga masyarakat bisa membantu. Nah, yang paling ideal menurut saya hubungan media dengan perusahaan atau dengan instansi apapun tentu saling menguntungkan ya. Saling menguntungkan maksudnya saling menguntungkan, misalnya media mendapatkan informasi yang bisa disajikan di medianya, teman-teman wartawan mendapatkan informasi yang bisa disajikan di medianya, sementara perusahaan atau instansi juga bisa menyampaikan informasi kepada khalayak, dan tentunya dengan informasi itu bisa mendapatkan feedback yang baik, bisa mendapatkan dukungan dari stakeholder dan dari seluruh kalangan masyarakat. Nah, saya rasa seperti itu, Pak Mas Riyadi. Baik, terima kasih Bung Jafarudin Yusuf, Kepala Biro Harian Serambi Indonesia Luxmawe, Bung Teguh Fahrizal, Media Relation Officer Pertamina Hulu Energi. Teman-teman sekalian silakan hidupkan, nyalakan kameranya untuk kita berfoto ya. Bastin, jangan lupa foto Bastin. Oke. Halo teman-teman, silakan nyalakan kameranya biar kita berfoto dulu. Ini penting ini. Kalau event lain tuh nggak terlalu penting. Ini bagian fotonya yang penting ini kan. Setuju Ketua. Halo yang lain, silakan hidupkan ininya sebentar. Karena saya tahu juga. Latar Bastin, Bang. Iya, latarmu itu Bastin, keren. Iya. Halo teman-teman, sudah? Bastin, silakan screenshot. Gimana caranya, Bang? Udah. Wih, Bastin. Gimana nih ahlinya ini? Halo yang lain, silakan nyalakan kameranya. Oke. Ya sudahlah. Sudah Bastin? Sudah ya? Oke, udah. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut berbincang-bincang malam ini. Ini format baru kita untuk menghilangkan kejenuhan di tengah pandemi. Agar kuliah sambil diskusi ringan itu nggak terlalu berat. Hidup tuh sudah berat, jangan dibikin berat. Kira-kira begitu. Akhir kata saya mohon maaf. Sampai ketemu teman-teman semuanya di minggu depan dengan tema lain lagi. Nanti kita akan undang Pak Teguh Fahrizal, kita undang humas-humas di perusahaan-perusahaan lainnya agar hubungan media dengan wartawan itu kita bedah tuntas secara praktiknya. Kira-kira gitu ya. Mantap. Baik, terima kasih Bung Jafar. Terima kasih semuanya. Yo. Terima kasih Pak Ketua. Iya, ini Bastin sebagai operator paling canggih ini hari ini dia. Terima kasih Bang Bastin. Ya, Bang. Tengku Lintu ya. Silakan teman-teman yang lain jika mau keluar dari Zoom ini, nggak apa-apa. Udah bisa tidur, udah malam. Udah malam, udah bisa tidur. Besok kuliah lagi kan? Iya. Ya, karena ini mereka ini di kampungnya masing-masing ini Pak T. Woi, mantap. Ini ada antusiasmenya luar biasa. Antusiasmenya luar biasa. Tapi ya, saya haus